yang pertama itu apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Nah, yang saya pelajari dalam mata pelajaran apresiasi anak SD ini banyak sekali. Terutama pada pembelajaran saya mempelajari itu ada drama, ada dongeng, ada cerita pendek, ada puisi dan lain-lainnya. Dan saya itu selama mempelajari apresiasi karya sastra anak ini, saya sekarang sudah pandai dalam mengapresiasikan karya sastra yang reseptif dan produktif, serta bagaimana mengkaitkan karya sastra tersebut dengan di dunia anak-anak. Nah, yang kedua itu bagian mana yang menurut Anda bahasan yang paling penting dan berikan alasannya. Bahasan yang paling penting menurut saya adalah apresiasi produktif, karena melalui kegiatan ini siswa tidak hanya memahami sebuah karya sastra, tetapi juga diajak untuk menciptakan sebuah karya sastra itu seperti puisi, cerita pendek, ataupun membuat drama. Hal itu mampu mengembangkan kreativitas sebuah anak dan keterampilan berbahasa anak tersebut di dalam sebuah karya sastra. Nah, yang ketiga itu dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Menurut saya materi yang tidak perlu ada itu adalah materi tentang sejarah karya sastra. Nah, karena hal itu bukan berarti tidak penting, namun sebagai calon guru itu lebih menekankan konteks hal yang lebih difokuskan pada praktik dan strategi anak-anak itu untuk melakukan sebuah karya sastra, tapi tidak untuk membahas lebih lanjut dari mana karya sastra itu berasal. Nomor 4 itu dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Nah, saya sangat ingin mempelajari lebih dalam teknik berpuisi ataupun berdongeng, karena teknik ini sangat efektif untuk menarik siswa agar lebih mau belajar, juga untuk lebih mau mendengarkan apa yang disampaikan guru, juga menarik siswa dalam menanamkan nilai-nilai moral secara lebih menyenangkan dan lebih mengasihkan. Nah, yang kelima itu bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi dan apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan. Baik, saya sudah membacakan puisi yang berjudul Diponegoro karya Chairul Anwar, dan yang langkah-langkah apa saja yang saya sudah lakukan. Nah, yang kemarin saya sebelum membaca puisi itu saya sudah menentukan nada dan mimik wajah ketika sedang membacakan puisi, dan juga saya sudah melakukan pelafalan, walaupun ada beberapa kalimat yang masih salah dalam pengucapan dan juga masih kurang fasih dalam pengucapan. Dan yang ketiga itu saya sudah
mengatur tempo suara dan juga mengatur gestur wajah saya ketika membaca puisi itu, senang ataupun sedih, juga bersemangat ataupun tidak, dan saya juga kurang memahami cepat dan lambatnya puisi itu dibacakan. Nah, yang ketujuh itu dari 1 sampai 10 berapa nilai yang saya berikan saat saya membaca puisi. Menurut saya mengasih nilai 7,5 karena menurut saya masih banyak salah dan dalam membacakan puisi, tapi saya sudah berani tampil, saya sudah berani mencoba membacakan puisi karena itu perdana saya membaca puisi, dan juga saya belum mampu memahami mimik wajah saya ketika membaca puisi. Nah, yang ke-8 itu ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan. Nah, yang saya tulis itu cuma satu, dan yang paling membekas itu menurut saya itu waktu saya kemarin maju ke kelompok, di mana saya tahu kalau bahwasannya sebuah karya sastra itu bisa dirubah, tapi tidak menghilangkan makna tersirat di dalam sebuah karya sastra yang sebelumnya, yang dimana bisa puisi menjadi prosa, prosa menjadi puisi, dan juga prosa bisa menjadi sebuah drama. Nah, saya memahami bahwa sebuah karya sastra itu bisa dilakukan sedemikian rupa. Sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah